Di sebuah kota kecil di Amerika Serikat pada tahun suatu tiga sahabat Gordon, Bowker, Jerry Baldwin, dan Zev Siegel berbagi kecintaan terhadap kopi dan teh. Mereka bermimpi untuk membuka sebuah toko yang menjual biji kopi berkualitas tinggi. Dengan melakukan riset dan perjalanan ke banyak tempat, mereka menemukan inspirasi dari Alfred Pitt, seorang pengusaha kopi Belanda yang tinggal di Berkeley, California. Alfred Pitt terkenal dengan metode roasting kopi yang unik dan berkualitas tinggi yang menjadi panduan bagi ketiganya. Dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, mereka membuka toko pertama di Pike Place Market, Seattle dengan nama Starbucks. Coffee, tea, and spice nama Starbucks terilhami dari tokoh Starbucks dalam novel Moby Dick karya Herman Melville. Mereka memilih nama ini karena merasa ada kaitannya dengan semangat petualangan dan cita rasa maritim yang sesuai dengan suasana di pelabuhan Seattle. Logo pertama toko mereka berupa gambar putri duyung dengan 2 ekor menambahkan nuansa mistis dan eksotis pada toko Starbucks. Pada awalnya Starbucks hanya menjual biji kopi panggang yang mereka beli langsung dari Alfred Pitt. Namun berkat keahlian mereka dalam memilih dan memanggang biji kopi, pelanggan mulai tertarik dan datang dari berbagai tempat untuk membeli kopi di Starbucks. Selain biji kopi, mereka juga menyediakan alat-alat untuk menyeduh kopi seperti mesin espresso dan grinder, serta berbagai jenis teh berkualitas tinggi bisnis. Berikut tumbuh pesat dan jus Starbucks menjadi terkenal di kalangan pecinta kopi di Seattle. Pada tahun 1982, seorang eksekutif pemasaran bernama Howard Schultz bergabung dengan Starbucks. Howard Schultz sangat terkesan dengan kualitas kopi Starbucks dan melihat potensi bisnis ini. Ia mengusulkan untuk memperluas konsep Starbucks dengan menambahkan layanan minum kopi di tempat yang ia lihat di kafe-kafe Italia. Meskipun awalnya ide Schultz ditolak, ia tidak menyerah. Ia pergi ke Italia untuk mempelajari lebih lanjut budaya kafe di sana. Setelah kembali, Schultz membuka kafe pertamanya dengan konsep baru yang dinamakan Il Giornale. Di sana ia menyajikan kopi espresso dan berbagai minuman berbasis kopi. Kesuksesan Il Giornale akhirnya meyakinkan para pendiri Starbucks untuk menjual toko mereka kepada Schultz pada tahun 1957. Dengan kepemimpinan Howard Schultz, Starbucks mengalami perkembangan yang pesat dan membuka banyak cabang baru di Amerika Serikat. Schultz memiliki fokus yang kuat untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dengan menyediakan tempat yang nyaman dan santai untuk menikmati kopi. Ia juga sangat menekankan pentingnya kualitas dan konsistensi dalam setiap cangkir kopi yang disajikan. Setelah sukses di Amerika Serikat, Starbucks kemudian melakukan ekspansi internasional. Mereka membuka toko pertama di luar negeri pada tahun 1996 di Tokyo, Jepang. Kesuksesan di Jepang membuka pintu bagi ekspansi ke negara-negara lain, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Dan saat ini, Starbucks memiliki ribuan gerai di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Selain menjual kopi, Starbucks juga mengembangkan berbagai produk makanan, sama minuman lain seperti teh, jus, roti, dan makanan ringan. Mereka juga berinovasi dengan berbagai minuman kopi khusus yang menjadi favorit pelanggan, seperti frappuccino dan berbagai varian minuman musiman. Kesuksesan Starbucks tidak lepas dari perhatian mereka terhadap tren dan keinginan konsumen. Meski begitu, perjalanan sukses Starbucks tidak selalu mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi hingga kritik tentang etika bisnis. Meski begitu, Starbucks terus beradaptasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga kualitas produk mereka. Kisah lahirnya Starbucks adalah contoh nyata tentang bagaimana visi, inovasi, dan ketekunan dapat mengubah sebuah usaha kecil menjadi perusahaan global yang dikenal dan dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang memperkaya hidup banyak orang melalui secangkir kopi yang nikmat.